Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan tes on driver MCRD versi 32U. Untuk driver pesanan dari Lazada dari atas nama John yang ada di Lintang Jaya, Kalimantan Selatan. Dua kali driver MCRD versi 3 dimensi 30 cm di kemasan 2U full set menggunakan transistor NJW on semi. Jadi untuk transistor Darlington juga di sini kita upgrade dari 5198 kita menggunakan 2SC 5200 dan juga pasangnya 1943 original Japan ya. Tujuan video test on ini kita memastikan driver dalam kondisi normal sebelum kita serahkan pada pihak jasa kirim. Jadi untuk Mas John jangan khawatir, produk pasti kita tes terlebih dahulu, kita pastikan dalam kondisi normal. Begitu juga dengan tegangan bias DCO sudah berada nilainya. Namun saya rasa produk meskipun full set seperti ini masih dalam produk mentah ya Mas. Jadi buat teman-teman yang lain perlu diperhatikan tentang instalasi yang nantinya akan diaplikasikan pada box power amplifier teman-teman. Yang perlu diperhatikan tentang instalasinya yaitu batas maksimal tegangan yang disuplai oleh driver amplifier. Yang lebih rawan itu adalah tegangan protek. Bagi teman-teman di deskripsi sudah saya beri keterangan ya bahwasanya setiap pembeli wajib sudah bisa memahami tentang instalasi driver amplifier. Dan yang pastinya tentang regulator protek di sini adalah rangkaian kecil. Di sini kita lihat tegangan protek akan disearahkan menggunakan dioda 1N4007 yang dimana 1N4007 itu memiliki dataset di 1 ampere. Jadi yang pastinya untuk tegangan yang masuk atau arus yang masuk tidak lebih dari 1 ampere. Ya estimasi di 5 ampere saya rasa masih bisa lah. Namun penggunaan dua pengkabelan seperti ini. Meskipun di sini menggunakan di 3 pin, sebenarnya menggunakan 2 pin ini saja sudah cukup. Karena untuk penggunaan 3 pin atau 3 pengkabelan atau 3 jalur kabel yang masuk pada regulator protek itu menambah arus. Tapi saya rasa untuk penggunaan satu pengkabelan seperti ini sudah cukup. Jadi regulator protek akan bekerja secara soft ya. Namun tidak akan mempengaruhi suara juga, tidak akan mempengaruhi kenormalan sebuah rangkaian juga apabila kita menggunakan dua pengkabelan seperti ini. Seperti halnya yang kita gunakan saat ini ya. Jadi penggunaan di 5 ampere saja maksimalnya untuk penggunaan dua pengkabelan saja. Untuk tegangan juga maksimal di 75 VAC. Dan juga untuk input di sini kita beritahu juga ya Mas bahwasanya yang tertera pada tulisan PCB itu di sini tertulis dari sebelah kiri minus, positif dan ground. Namun sebenarnya yang ada pada skema itu groundnya itu sebelah kiri ya Mas. Kita gambarkan di sini nanti Masnya biar tidak bingung. Ground dulu positif baru negatif. Dari sebelah kiri ini Mas ya. Ground dulu positif, yang sebelah kanan negatif. Nanti dipasangkan sesuai dengan skema yang saya arahkan ini ya. Sudah kita pasangkan tegangan, kita menggunakan tegangan di 45 VAC ya Mas. Tegangan terbatas. Dan juga untuk input ini sudah disertai input balan. Jadi untuk input pula agar rangkaian input balan di sini bekerja sebagaimana mestinya untuk input transfer dari output balan yang memiliki 3 jalur ya, positif, negatif dan ground. Karena itu akan mempengaruhi penguatan juga. Apabila menggunakan unbalan atau 2 jalur yang masuk
yang nantinya input balan di sini tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan soket potensio, namun di sini kita jumper menggunakan sekun mas, karena kita menggunakan atau kita sudah mempunyai rangkaian potensio tersendiri untuk video test on ini. Yang selanjutnya untuk driver amplifier di sini untuk indikator sensitivitas indikator input maupun indikator klip itu sangat sensitif ya. Jadi di bawah PCB sudah kita tambahkan beberapa resistor, hanya 2. Yang satu untuk jalur indikator signal input, untuk resistor yang kedua untuk menghambat sensitivitas jalur klip. Itu hanya mengurangi sensitivitas gerakan atau indikator tersebut, tidak mempengaruhi suara apapun. Jadi indikator klip setidaknya sudah kita kalibrasi di tegangan 65 kemarin ya. Kemarin saya gunakan di 65 sudah kita kalibrasikan. Namun jangan jadi acuan bahwasanya indikator klip itu nyala sebagai tanda signal cacat. Itu belum tentu mas. Semuanya perlu dikalibrasi dengan tegangan yang ada atau tegangan yang digunakan ya. Karena tegangan yang di sini hanya memastikan bahwasanya driver amplifier dalam kondisi normal saja. Setelah ini kita coba lihat bagaimana respon signal input terhadap sinusnya. Untuk beban juga disarankan main di 4 ohm saja, karena untuk driver seperti ini main di 4 ohm sudah cukup bertenaga, jadi tanpa dipaksa lagi main di 2 ohm itu akan berisiko. Jadi idealnya tetap di 4 ohm. Oke, untuk instalasi sudah saya pasangkan semuanya. Di sini ada hook clip. Ini ke jalur tegangan bias. Nanti kita sepilkan untuk AVO atau tegangan biasnya antara NPN dan PNP-nya. Di sini sudah kita aktifkan ya mas, protect dalam keadaan saturasi saat awal on. Kita tunggu sampai indikator on protect aktif, baru kita akan cek tegangan DCO-nya. Kita ambil di skala 200 mV. Di sini terbaca 2,6. Namun saya rasa DCO sudah berada dalam tegangan aman, karena DCO di titik 0 itu tegangan bias belum tentu imbang. Dan di sini kita memastikan untuk tegangan bias atau dengan cara saya sendiri kita mengutamakan keseimbangan tegangan bias. Kita sepilkan tegangan biasnya. Di sini kita setting di 374 dalam posisi seimbang ya mas, antara bias NPN dan PNP. Untuk tegangan DCO-nya mengikuti saja, setidaknya di bawah 20 mV. Kita cek sinusnya juga di frekuensi 100 Hz. Dan kita tampilkan untuk respon klipnya ya. Oke, sinus juga bagus ya mas. Di sini untuk indikator klip warna merah, waktu mendekati signal kotak untuk LED indikator redup. Jadi tidak terlalu sensitif seperti skema standarnya. Begitu juga dengan signal input, tidak terlalu sensitif juga ya. Jadi apabila nanti digunakan gain tinggi dari aksesoris untuk LED indikator, setidaknya sedikit pun tetap bergoyang. Saya rasa untuk driver amplifier dalam kondisi normal, kita tinggal coba menggunakan input musik saja ya mas.
sinyal berhenti. Oke, kita lanjut driver yang kedua ya. Kita mempersingkat with video test on karena masih banyak driver yang harus kita buatkan video test on sebelum pengiriman untuk hari ini. Untuk instalasi kita lakukan sama dengan driver yang pertama ya. Oke, untuk driver yang kedua sudah kita aktifkan protect dalam keadaan saturasi. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif. Kita ukur tegangan DSO-nya setidaknya berada dalam tegangan aman. Di sini terbaca 0, oke, untuk tegangan biasnya kita setting dengan tegangan yang sama di 374. Dan juga sinusnya kita tampilkan, kita menggunakan frekuensi di 100 Hz. Oke, dan ini untuk sinusnya. Oke, dan ini untuk sinusnya ya. Untuk sinus juga bagus. Indikator klip menyala redup saat mendekati signal cacat. Oke, setidaknya sudah membantu untuk memberi batasan sebuah input ya. Untuk selanjutnya kita coba menggunakan musik. Untuk beban juga kita main di 4 ohm. Sangat rekomendasi sekali untuk menggunakan beban di 4 ohm. Dan ini juga dalam posisi senyap. Jadi tentang instalasi input nanti perlu diperhatikan ya tentang pengkabelannya, jangan sampai agar tidak terjadi noise saja. Berikut WR2 Projects perform Arudam Audio and OWS Production support Fahri Gadget Remix. Maybe I shouldn't cry when you Oke, saya rasa untuk kedua driver dalam kondisi normal ya. Untuk bias sendiri idealnya di 350 sampai 450. Semakin besar tegangan bias, suara akan semakin jernih dan bertenaga. Namun suhu panas yang dihasilkan transfer final akan menjadi lebih saja. Namun tenang saja, untuk MCRD di sini sudah dilengkapi dengan sensor suhu. Kita menggunakan KSD di suhu 85 derajat. Jadi nanti apabila heatsink ini
menerima suhu di 85, sistem perlindungannya akan aktif ya. Jadi untuk saat aktif akan protect, itu akan kembali lagi normal saat heatsink suhunya mulai turun. Namun untuk tegangan bias terlalu over akan mengakibatkan transfer final jebol ya mas. Jadi untuk tegangan bias disesuaikan saja sesuai dengan penggunaan. Terima kasih banyak buat akun John yang ada di Lintang Jaya, Kalimantan Selatan. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.